Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kok lemas gitu jawabnya? Hah? Belum sarapan apa? Baik, kaifa asbahtum? Yang semangat jawabnya. Baik, wafaqanallahu wa iyyakum. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Sekarang kita sampai al-hadis at-tasi' wal ishrun, hadis yang ke-29. Baik, kita baca hadisnya sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasul sallallahu bersabda, hakun muslimi alal muslim situn, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Qila, dikatakan kepada Rasul, wa mahuna ya Rasulullah, apa 6 hak itu wahai Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhi panggilannya atau undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansalahu, jika dia meminta nasihat kepadamu, nasihati untuknya. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasamidhu, apabila dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fatbahu, dan yang keenam, apabila dia meninggal maka ikuti jenazahnya. Rawahu Muslimun. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Ketika dikatakan, ditanya apa 6 itu wahai Rasulullah, beliau menjawab, apabila engkau bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya,
apabila dia mengundangmu, penuhi undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat untuknya. Dan apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia yarhamukallah. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Dan apabila dia meninggal, ikuti jenazahnya. Rawahu Muslimun. Kita langsung baca syarah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau berkata, hadil huququ sittatu man qama biha fi haqqil muslimin kana qiyamu bi ghairiha aula. 6 hak ini kalau dilaksanakan oleh orang muslim terhadap kaum muslimin yang lain, maka insyaallah hak-hak yang lain akan dia bisa penuhi juga. Artinya hak muslim atas muslim yang lain bukan hanya 6 ini saja. Masih banyak yang lain. Namun kenapa disebut yang 6 ini saja? Karena kata beliau, ini yang kalau dilakukan, insya Allah yang lain akan lebih mudah untuk dia lakukan. Ya, kemudian juga disebutkan 6 hak ini berkaitan dengan tahapan manusia dalam kehidupan. Di antaranya ketika dia dalam keadaan hidup dan sehat walafiat, kita memberikan haknya, mengucapkan salam, memenuhi undangannya, kemudian kita memberikan nasihat kalau diminta nasihat. Ini dalam keadaan dia hidup dan dalam keadaan sehat walafiat. Ada haknya. Dia sakit, ada haknya, yaitu dijenguk. Ketika dia meninggal dunia, ini tahapan yang terakhir. Kita mengiringi jenazahnya. Ini kata ulama disebutkan 6 hak ini karena berkaitan dengan tahapan kehidupan manusia di dunia ini. Dalam keadaan hidup dan sehat walafiat, dalam keadaan hidup namun sakit, dalam keadaan dia meninggal dunia. Ini hak yang komplit mewakili hak-hak yang lainnya. Kemudian kata saya, wa hasalalahu ada hadil wajibat. Dan orang yang melaksanakan hak 6 tersebut telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Wal huquq alati fiha al khair katsir wal ajru al azim. Kalau dilaksanakan hak-hak yang 6 ini, maka akan tergapai kebaikan yang banyak dan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. 6 hak ini sekali lagi bukan pembatasan, bukan hanya 6 saja, sebagaimana dalam banyak hadis Rasul mengatakan disebut angka ini bukan pembatasan. Contoh, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99. Apa itu pembatasan? Hanya 99 saja? Tidak. Demikian pula Rasul mengatakan sab'atun yudhillumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Apakah hanya 7 saja? Tidak. Dan masih banyak yang lainnya. Namun di antara fungsi tujuan disebut angka, kata sebagian para ulama, untuk lebih bisa dihafalkan. Untuk lebih bisa dikenang. Kalau misalnya langsung disebut, mungkin banyak yang lupa. Disebut angka saja, banyak yang bukan banyak nggak lupa, banyak nggak hafal. Nah, intinya disebut 6 ini untuk lebih bisa dihafalkan, diingat terus. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, di antara 6 hak tersebut kata Syekh, sabda Rasul, idalaki tahu fasalim alaih. Jika engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam kepadanya. Fa inna salama sababun lil mahabbah. Mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin ini merupakan kiat untuk meraih kasih sayang, cinta mencintai di antara sesama kaum muslimin. Dan ini
merupakan salah satu kiat meraih al-ukhuwah al-islamiyah. Ya, sekali lagi sudah pernah kita sampaikan pada syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Taib, ada yang masih hafal enggak? Ada hadis yang lumayan panjang, lebih panjang dari ini dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, siapa yang masih hafal silakan di store di sini. Terutama yang mungkin belum pernah store. Hadis masalah kiat-kiat meraih ukhuwah Islamiyah. Komplit hadisnya. Masih ingat enggak hadisnya? Hadisnya panjang ya. Mungkin ada yang mengira pendek, bukan yang pendek, yang panjang. Hadis keberapa? Anak kalau nomornya enggak hafal. Namun insya Allah redaksinya masih ingat-ingat dikit lah. Ini sama-sama murojaah. Hadisnya panjang tentang kiat-kiat meraih al-ukhuwah Islamiyah. Atau mengokohkan tali ukhuwah Islamiyah. 6. Ada yang masih ingat hadisnya? Taib, anak kasih yang pertengahannya. Rasul mengatakan al-muslim akhul muslim. Orang muslim saudara bagi muslim yang lain. 6. Ada yang hafal dari awal, ini tengah-tengahnya. Antum sambung dari awal sampai akhirnya. Nggak perlu pakai nomor hadis Arba'in Nawawiyahnya, nggak perlu. Redaksi yang penting. Nggak ada? Taib. Sudah nyerah? Wala tahasadu, wala tanajashu, wala tadabaru, wala tabaghadu, wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi. Al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu, wala yahqiruhu, wala yakdzibuhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrat bihasbil mi'im minasyar an yahqira aqahu al-muslim. Innal muslim haramun damuhu wa malu wa irduhu. Ya, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak? Gimana enggak hafal kok enggak? Taib, itu nanti di murajaah lagi. Ya, kita saling mengingatkan, saling murajaah. Ala kulin, ya, ini yang kita sampaikan tadi, hadis yang sekarang kita bahas, ini melengkapi ya kiat-kiat meraih ukhuwah Islamiyah yang Rasul sebutkan dalam hadis yang panjang lebar tadi yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kata beliau, fa inna salam sababun lil mahabbah allati tujibul iman alladhi yujibu dukhulal jannah. Mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin itu menyebabkan adanya cinta mencintai, kasih sayang di antara sesama kaum muslimin yang itu akan mengantarkan kepada kesempurnaan iman, yang itu akan mengantarkan, menyebabkan meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak sempurna keimanannya sampai kalian saling cinta mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Apakah kalian mau aku beritahukan tentang sesuatu yang jika kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai? Rasul mengatakan afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan yang luar biasa. Hadis yang sangat berharga. Rasul mengatakan yang pertama, tidak mungkin kalian masuk surga sampai kalian beriman. Syarat masuk surga beriman kepada Allah. At-tauhid kuncinya surga. Orang yang berbuat syirik haram masuk surga. Allah yang mengatakan dalam surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, menyimpang dari tauhid, maka dia haram masuk surga.
Ini yang Rasul juga tegaskan dalam hadis ini. Surga hanya untuk orang yang beriman, yang mengesahkan Allah dalam ibadah. Makanya sesat kalau ada mengatakan semua pemeluk agama yang ada di dunia ini punya surga masing-masing. Masuk surga semuanya. Masuk surganya Dajjal ya. Kan surga. Sebagaimana kata Rasul, Dajjal juga membawa surga dan apa? Neraka. Itu yang masuk surganya Dajjal itu mereka orang-orang musyrikin al-kufar. Orang muslimah wajib meyakini yang masuk surga hanyalah yang mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang berbuat syirik, berbuat kufur besar, haram baginya surga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan kata Rasul, kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling cinta mencintai. Tentunya cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, apakah kalian mau aku beritahukan tentang perbuatan yang kalau kalian lakukan akan saling cinta mencintai di antara kalian? Rasul mengatakan, afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Taib, ada enggak yang hafal hadis tentang juga mirip dengan ini, afsyus salam, dan keutamaannya mirip dengan ini? Yang hafal hadisnya, ikhwan dulu. Hadis tentang tebarkanlah salam juga, dan pahalanya juga sama dengan ini. Ada yang hafal? Saya dari tadi adem ayam terus ini, ikhwan ya. Lapar atau kekenyangan? Baik, yang akhwat. Sekali lagi pertanyaannya, ada hadis yang ada kata-kata afsus salam, tebarkan salam, dan pahalanya juga sama dengan hadis ini, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh bahasa Indonesia? Oh, tidak boleh. Bahasa Arabnya. Namanya hafalan hadis redaksi yang aslinya, bukan terjemahannya. Ini hadis insyaallah masyhur sebetulnya. Silakan yang merasa hafal, silakan jawab. Mana mic-nya? Ayyul islami khair. Bukan itu. Bukan. Sekali lagi, poin hadisnya itu ada kata-kata afsus salam, tebarkanlah salam, dan pahalanya juga sama dengan hadis yang sekarang ini kita bahas. Tadkhul jannata, masuk surga. Hadisnya singkat sebetulnya. Taib, afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya salam, indahnya hadis ini. Singkat, cuma qadarallah antum pura-pura lupa. Baik, ditakdirkan belum hafal. Baik, singkat dari sini, afsus salam. Ana dikte, antum ikuti. Barangkali hafal nantinya. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadisnya ada sajaknya, mim, ditutup dengan mim semua. Afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makanan, yaitu kepada fuqara wal masakin. Wasilu al-arham, sambunglah tali silaturahim dengan karib kerabat. Wa sallu bil-laili wan nasu niyam, salatlah di kala malam hari dalam keadaan manusia tidur nyenyak atau lelap tidur, kalian akan masuk surga bisalam. Tadkhul jannata bisalam. Hadisnya mirip dengan ini, cuma ada tambahan tadi, at'imut ta'am wasilu al-arham. Baik, ala kullin. Kemudian kata Syekh,
Wassalam min mahasinil Islam. Ya, ucapan salam termasuk dari keindahan agama Islam. Ya, kalau kita renungkan sejenak, ya, sesama kaum muslimin ketika bertemu mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, dan dua-duanya saling mendoakan. Ya, makanya sebetulnya ucapan salam itu harus dijiwai. Bukan sekedar ucapan di bibir. Assalamualaikum. Kalau ditanya apa makna assalamualaikum? Apa ya? Ya pokoknya gitulah. Ya enggak. Ya. Jadi kalau bisa sebagaimana zikir dipahami apa isinya, apa maksudnya. Ya, assalamualaikum ini kata para ulama doa. Doa seorang muslim untuk saudaranya muslim yang lain. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Dan namanya orang mendoakan itu apakah hanya di bibir saja, tapi hatinya hasad, iri dan dengki? Hah? Ya, enggak connect. Ya, kalau Anda mengucapkan assalamualaikum, itu bentuk hati Anda bersih kepada saudara Anda. Tidak ada hasad, iri dan dengki. Apalah artinya? Ya, Anda mengucapkan doa namun hati Anda penuh dengan apa? Kedengkian. Apakah ada seperti itu? Hah? Banyak, ya. Contoh-contoh ini pengalaman pribadi juga sebagai bukti lah, ya. Ada orang yang sudah tua renta sebetulnya, ya. Ketemu mengucapkan assalamualaikum kepada anak. Assalamualaikum dengan keras. Tapi di mana-mana dia mengatakan kepada yang lain jangan ikut kajian Abdurrahman Thayyib. Hah? Ada nggak seperti itu? Ini buktinya. Paham? Ya, serigala berbulu apa ini? Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini yang wajib dipahami oleh setiap muslimah. Mengucapkan salam itu doa. Kalau sudah doa, ini hati harus apa? Bersih dari hasad, iri dan dengki. Naudzubillah min dzalik. Ya, terkadang seperti yang sudah kita bahas, idalakul ladina amanu qalu aman, apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian. Namun ketika pergi kepada setan-setan mereka mengatakan kami hanya memperoleh orang-orang yang beriman. Enggak connect antara ucapan lisan dengan hati. Naudzubillahi min dzalik. Ya, naudzubillah min syarri hasirin ida hasad. Ya, sekali lagi kata Syekh, ucapan salam termasuk keindahan Islam. Ya, cuma tadi bukan sekedar ucapan di bibir saja. Ya, apalah artinya kalau hanya sekedar ucapan di bibir namun hati penuh dengan hasad, iri dan dengki. Makanya sudah kita sampaikan tadi di awal hadis wala tahasad. Ini hadis saling melengkapi. Ya, ucapan salam ini diiringi dengan wala tahasad. Wassalam min mahasinil Islam. Fa inna kulla wahid minal mutalaqin yad'u lil akhar bisalama minasyurur. Ya, setiap orang yang saling bertemu dari kaum muslimin mendoakan yang dengan ucapan assalama. Yang memulai mendoakan mengucapkan assalamualaikum, yang menjawab waalaikumsalam. Ini dua-duanya saling mendoakan. Ini dua-duanya menunjukkan bersih hati itu secara asal demikian. Ya, maka sekali lagi kalau ada yang hatinya dengki namun mengucapkan salam, ini enggak connect. Wa birrahma wal barakah al jalibah likulli khair. Ditambah lagi dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullah, semoga rahmat Allah atas kalian, wa barakatuh, dan barakah dari Allah, kebaikan tercurah atas. Luar biasa isi daripada ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sekali lagi harus betul-betul bersumber dari jiwa yang bersih dari iri dan dengki kepada saudaranya. Wayat ba'dalika minal basyasati. Dan tidak cukup ucapan lisan, tidak cukup hati yang bersih dari hasad, iri dan dengki, ditambah dengan al-basyasa, senyum, wajah yang berseri-seri. Ucapan assalamualaikum namun melotot misalnya, cemberut. Naudzubillah min dzalik.
Ya, ini perlu diperiksakan di RSC. Baik. Ya, wayat ba'dali kamal basasati. Inilah iman. Iman itu dari hati, lisan dan anggota badan. Hati tadi bersih dari iri dan dengki. Ya, lisan mengucapkan assalamualaikum, demikian pula anggota badan. Ya, tersenyum, wajah berseri-seri. Meskipun mungkin punya banyak utang misalnya, jangan ditunjukkan. Jangan pura-pura. Kayaknya manusia yang paling mendapatkan banyak musibah. Meskipun harus ditahan, sabar. Tunjukkan wajah yang berseri-seri. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah apa? Sedekah. Wa alfadhi tahiyya al-munasibah ma yujibu at-ta'alu wal mahabbah. Kemudian setelah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini kalau orang Arab diiringi dengan banyak ucapan yang ada unsur apa? Merekatkan tali ukhuwah Islamiyah seperti yang kita sampaikan tadi. Kaifa halukum. Kadang mungkin bisa dikatakan basa-basi, cuma ini memang betul-betul merasuk ke dalam hati. Artinya ukhuwah itu terasa apa? Melekat. Jangan langsung apa? To the point. Kapan bayar utangnya ya? Kasih ucapan apa? Nah, sekali lagi ini cara meraih ukhuwah Islamiyah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan assalamualaikum, hati bersih dari iri dan dengki, lisan juga tadi mengucapkan doa, kemudian anggota badan demikian. Kemudian kata beliau diiringi dengan ucapan yang lain. Kaifa halukum, kaifa asbahtum. Kalau orang Arab itu banyak kata-kata yang seperti tadi. Kaifa halukum, kaifa asbahtum, kaifa sehatukum, dan seterusnya. Banyak istilah bahasa basinya. Namun itu apa? Untuk merekatkan tali ukhuwah al-Islamiyah. Jangan halu dulu, assalamualaikumnya nanti kalau mau berpisah. Jangan. Assalamualaikum dulu. Wa yuzil wahsya wa taqatu'. Dan itu bisa menghilangkan rasa al-wahsya, liar atau ketidaknyamanan di antara hubungan sesama kaum muslimin. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wassalam haqqun lil muslim. Ucapan salam hak bagi seorang muslim. Wa 'alal musallam alaihi raddut tahiyyah bimithliha au ahsan minha. Dan bagi yang diucapkan salam untuk membalas ucapan salam tersebut dengan yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Ada yang hafal dalilnya? Dari ayat ayatnya bahasa Arabnya jangan terjemahan. Silahkan yang hafal. Tentang orang yang diucapkan salam menjawab dengan yang semisalnya atau yang lebih baik. Ada ayatnya itu. Yang ikhwan. Masa ada mayum terus? Tidak ada. Wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan salam atas kalian, maka jawablah dengan yang lebih baik. Orang yang pertama mengucapkan assalamualaikum, antum jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahan apa? Warah, itu yang lebih baik. Apalagi tambah wabarakatuh, lebih baik lagi. Atau kalau tidak bisa lebih baik, lebih banyak, cukup yang semisalnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu makna dari ayat surat An-Nisa. Nanti lihat ayat 86. Betul ya? Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa khairun nas man bada'um bis salam. Dan sebaik-baik manusia yang memulai mengucapkan assalam. Cuma tadi ucapan salam yang muncul dari hati yang bersih dari iri dan dengki, bukan sekedar istilahnya abang-abang. Baik, yang kedua, as-tsaniyah idza da'aka fa'ajibhu. Hak yang kedua, apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Ai da'aka li da'wati ta'amin wa syarab.
apabila dia mengundangmu untuk makan dan minum, ya. Meskipun tidak ada embel-embel acara apapun misalnya. Ya, dia lagi kepingin apa? Ngumpul-ngumpul sama saudara-saudara yang lain, sahabat, kerabat, mungkin teman-teman pengajian, ya. Maka apa? Fa'ajibhu. Maka jawablah. Fajibur khatir akhik alladhi adla ilaika wa akramaka bid'awah. Maka fajibur khatir akhik. Ya, penuhi atau istilahnya berikan kegembiraan kepadanya yang telah memberikan kepadamu undangan tersebut, memuliakanmu dengan undangan. Wa ajibhu lidzalik illa an yakuna laka udhrun. Penuhi undangannya, datangi undangannya kecuali kalau Anda memiliki uzur. Entah uzur yang syar'i atau uzur yang mubah. Misalnya antum sudah ada janji dengan yang lainnya, maka apa? Tidak wajib memenuhi undangannya. Atau ada udzur yang syar'i, yaitu apa? Karena undangannya itu undangan bid'ah. Makanannya iya banyak, namun apa? Acaranya acara apa? Bid'ah. Atau mungkin secara asal tidak ada acara bid'ah, cuma ada pengajian ahli bid'ahnya. Mau datang, ya? Makan-makan cuma dia datangkan ustadz dari ahli bid'ah. Mau datang? Ya? Makanya tok ustadz. Hati-hati. Baik. Kemudian juga yang ada unsur kemaksiatannya, ada apalagi kesyirikannya, maka tidak ada kewajiban mendatangi undangan tersebut. Jadi undangan yang wajib dipenuhi kalau tidak ada uzur yang syar'i tadi dan tidak ada tadi hal-hal yang syirik, bid'ah ataupun maksiat. Yang ketiga, as-salisa qaulu wa idastansaka fansalahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, nasihati untuknya. Ai ida istasyaraka fi amrin minal amal. Jika dia minta pendapatmu atau bermusyawarah denganmu dalam suatu amal, baik urusan dunia maupun urusan agama, hal ya'malu amla, apakah dia mau melaksanakannya ataukah tidak, fansalahu bima tuhibbu li nafsika. Maka nasihati untuknya sebagaimana engkau menyukai untuk dirimu. Artinya betul-betul nasihat yang diberikan itu tulus ikhlas, betul-betul karena cinta kepada saudaranya tersebut. Contoh di sini akan ada contohnya yang disebutkan masalah tazwijuhu. Dia misalnya mau menikahkan putrinya. Dia tanya, ya akhi, putri ana mau dilamar, dikhitbah oleh si fulan. Ana rasa Anda kenal dengan dia. Maka apa nasihatmu? Lanjut atau top? Maka sang saudaranya yang diminta pendapatnya, nasihatnya harus betul-betul jujur lillahi ta'ala. Harus betul-betul menasehati sesuai dengan yang dia paham. Oh jangan, dia ini masih suka datang ke majlis-majlis ahli bid'ah misalnya. Hati-hati, dia ahli syubhat. Dia di medsos saya lihat suka posting postingan ahli bid'ah ataupun yang banyak syubhatnya. Hati-hati, jangan. Halillahi ta'ala. Dan dia ketika memberikan nasihat itu seolah-olah dia mendudukkan dirinya seperti saudara yang minta apa? Nasihat tersebut. Apalagi dia juga mungkin punya anak putri juga, suatu saat dia butuh nasihat seperti itu. Ini sebagaimana sabda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Wa idza stansahaka fansalahu. Fansalahu bima tuhibbu li nafsika. Nasihati untuk orang tersebut, saudara Anda tersebut sebagaimana Anda mencintai untuk diri Anda. Fa in kana al-amal nafi'an min kulli wajh fahussahu ala fi'lihi. Jika Anda melihat amal yang akan dia kerjakan itu bermanfaat dari segala segi,
maka dorong dia, motivasi dia untuk melakukannya. Wa in kana mudhirran fahadzirhu minhu. Namun kalau perbuatan itu bisa mencelakakan dirinya, maka peringatkan dia darinya. Dan di sini juga kata para ulama, orang yang meminta pendapat orang lain juga harus apa? Paham, bisa memilah dan memilih siapa yang dia mintai apa? Nasihat. Ya, minta nasihat tentang masalah misalnya, ya, dia mau kerja di suatu perusahaan, ya, yang mana orang yang dia mintai nasihat nggak pernah kerja sama sekali. Paham nggak? Bagaimana mungkin akan bisa memberikan apa? Nasihat. Ya, sekali lagi yang minta nasihat juga harus berpikir, mempertimbangkan siapa yang dia mintai nasihat. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, jangan sembarang orang dimintai nasihat, ya. Kemudian juga yang memberi nasihat harus paham ilmu. Kalau dia nggak paham, ya sampaikan la adri wallahu taala a'lam. Jangan menjerumuskan saudaranya kepada kebinasaan. Wa in ihtawa ala naf'in wa darar fasra lahu dzalik. Kalau amal yang akan dikerjakan oleh saudaranya itu ada kemadratannya, ada kemanfaatannya, maka berikan syarah penjelasan yang terperinci. Berikan pertimbangan antara kemaslahatan dengan kemadaratannya. Wa wazin bainal masalih wal mafasid. Ya, sekali lagi kalau ada yang minta nasihat, nasihati dengan tulus ikhlas, dengan betul-betul di atas al-ilmu dan betul-betul mendudukkan dirinya seolah-olah dia yang akan mengamalkan nasihat tersebut. Wa kadzalika idza syawaraka an mu'amati ahli minan nas. Demikian pula kalau dia minta pendapatmu, ya akhi, ini ada fulan mau berbisnis dengan saya, ya. Bagaimana nasihat, ya, antum? Maka sampaikan. Jangan jujur, jangan ikhlas, jangan rasa cinta. Misalnya Anda tahu, oh jangan, saya banyak mendapatkan masukan, ini orang nggak amanah. Ya, awalnya memang luar biasa manis ucapannya. Ya, namun kalau bisnis suka dolim kepada ya orang-orang yang klien-kliennya ataupun yang diajak kerjasama. Maka hati-hati. Sampaikan apa adanya. Jangan mengatakan, wah, akhi, anak nggak mau ghibah. Ya, ini apa? Ya, sok suci bukan pada apa? Tempatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam masalah tadi pernikahan tadi. Rasul ditanya oleh seorang perempuan. Rasul tidak mengatakan, oh ini jangan, ini ghibah. Rasul yang orang yang paling suci, yang paling bersih lisannya. Ya, namun ini masalah apa? Musyawarah. Ya, sampaikan apa adanya. Makanya sudah pernah kita sampaikan di sini. Ada 6 kondisi menyebut aib orang itu bukan ghibah. Ada yang masih ingat? 6 kondisi menyebut aib orang lain bukan termasuk ghibah. Ada 6 yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Silakan yang ingat. 6 disampaikan. 6. Ikhwan dulu. Ya, kita kasih kesempatan ikhwan. Masa dari tadi nggak ada yang jawab. Type anak korting 5 saja wis. Ya, 5 keadaan riba itu dibolehkan. Nggak ada. Jangan nyontek. Jangan browsing. Type akhwat. Ada yang hafal? Tanpa nyontek, tanpa dibisiki, tanpa browsing. Tidak ada juga? Masya Allah. Hah? Ngenyang. Taib. Anak, ya antum ngenyang, anak, ya turunkanlah harganya. 4 sudah wis. Ya. Tengah-tengah ya. Anak kasih 5, antum nawar 3, anak kasih pertengahan 4 sudah wis. Nah, yang hafal silakan jawab. Surah. 4 kondisi riba itu dibolehkan. Silakan. Riba, itu berhutang-hutang, pengaji-pengadilan
sebagai saksi di pengadilan. Terus yang ketiga, Bukan. Hah? Bukan. Sudah dibisi salah lagi. Taib, ada lagi yang mau jawab? Kalau nggak salah pernah kita diktikan, ya. Silakan. 4 kondisi riba dibolehkan, menggunjing, menyebut aib seseorang itu dibolehkan. Silakan ya. tadi yang sudah disebutkan adalah pertama dari saksi di persidangan. Iya. Kemudian boleh menghibah jika seseorang itu benar-benar menampakkan kemaksiatannya, seperti dia mencuri. Iya, nggak usah pakai sarah, cukup contohnya. Yang ketiga, tidak ada. Taib, jazakillah khair. Taib, daripada nggak ada yang jawab sama sekali. Taib, ana ulangi 6 kondisi riba, menggunjing atau menyebut aib orang dibolehkan. Ini seperti yang dirangkum oleh seorang penyair. Al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin mutadhallimin. Orang yang didolimi. Orang yang didolimi itu boleh dia curhat kepada yang layak dicurhati tentang kedoliman orang yang mendoliminya. Mutadhallimin. Kemudian yang kedua, mu'arrifin, yang mengenalkan orang lain dengan menyebut aibnya. Ente masih ingat enggak teman kita dulu yang, mohon maaf, ya, dia cacat tangannya, cacat matanya, cacat. Nah, enggak apa-apa kalau untuk sekedar apa? Mengenalkan atau mengingatkan. Bukan hanya untuk mencelah. Hanya sekedar menyebut aib untuk dikenal atau lebih dikenal. Seperti dulu kata para ulama, ada perawi-perawi ahli hadis disebut dikenal dengan aibnya. Ada namanya perawi hadis al-a'raj, yang pincang. Paham? Ya, antum kalau misalnya baca kitab-kitab hadis seperti Sunan Abi Dawud, haddatsana fulan an fulan anil a'raj. A'raj itu yang pincang. Nama aslinya Abdurrahman bin Hurmus kata para ulama. Namun dikenal dengan apa? Cacatnya. Nah, ini bukan untuk mencela, bukan untuk merendahkan, namun ya sekadar untuk mengenalkan, oh hadis ini riwayat si fulan. Taib, yang ketiga kata ulama, wa muhadziri, yang mentahdzir manusia dari ahli bid'ah misalnya, dari dai penyesat umat, untuk mentahdzir dari kesesatan penyimpangan seseorang. Makanya ulama mengatakan la ghibata li mubtadi, tidak ada istilah ghibah untuk ahli bid'ah. Ya, misalnya ya, ulama banyak mengatakan Sayyid Qutb sesat. Sayyid Qutb bapak teroris abad ini misalnya. Ini bukan ghibah, ini untuk apa? Tadi. Ya, kalaupun dikatakan ghibah, ini ghibah yang dihalalkan, yang dibolehkan untuk menyelamatkan umat dari kesesatan orang-orang tersebut. Wa muhadziri. Kemudian yang keempat, wa mujahirin fisqan. Ini yang disebut tadi. Kalau ada orang yang berbuat maksiat dan dia menampakkan bangga dengan kemaksiatannya, boleh diribah. Hati-hati, fulan itu bandar narkoba, apalagi bandar apalagi judi online ya. Taib, dan yang semisalnya. Taib. Yang kelima kata para ulama dari Imam Nawawi tadi, wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Seperti kisah perempuan tadi, Fatimah binti Qais, minta fatwa kepada Rasul. Ada 2 yang mengkhidbahnya. Paham? Minta fatwa, enggak apa-apa sebutkan. Dan yang keenam, wa man talabal i'ana ala izatil munkari, minta tolong kepada aparat keamanan agar dihilangkan kemungkaran. Artinya kalau mau singkatnya, melaporkan kriminalitas dan pelakunya. Tetangga antum, misalnya ketahuan bandar narkoba, laporkan, tidak masalah, sebutkan kejahatannya untuk diamankan oleh aparat keamanan. Baik, itu ringkasnya.
Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, riba secara asal haram kecuali kalau dalam 6 kondisi tersebut. Kata Syekh, wa kadzalika idza syawaraka ala mu'amalati ahadi minan nas. Demikian pula kalau dia minta pendapatmu, apakah boleh bermuamalah dengan seseorang dari orang-orang itu, au tazwijihi, atau untuk menikahkannya, au tazawuj minhu, atau untuk dia menikah dengannya, fadullahu mahdha nasihatika. Kata Syekh, maka curahkan nasihatmu yang tulus ikhlas. Betul-betul apa? Ingin memberikan manfaat kepada saudara Anda. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Misalnya, ada satu orang datang kepada temannya. Ada satu orang datang atau si B datang ke si C, minta pendapat. Ya akhi, ana punya anak perempuan mau dikhidbah oleh si fulan. Bagaimana pendapat antum? Jangan, nggak pantas untuk anak antum, pantasnya untuk anak-anak misalnya. Ada persaingan yang ini nggak sehat. Ini sekali lagi nasihat yang apa? Tidak baik. Ini nanti apa? Akhirnya pecah persaudaraan. Paham tuh? Dan ini terjadi banyak juga terjadi. Naudzubillah min dzalik. Wa malau minar ra'yi ma ta'malu nafsika. Intinya tadi, dudukkan Anda seperti saudara Anda yang minta nasihat tersebut. Cintai dia sebagaimana Anda mencintai diri Anda. Wa iyyaka an taghushaw fi syai'in min dzalik. Jangan sampai berbuat curang kepadanya. Misalnya tadi, ada udang di balik rempeyek. Dari kata-kata jangan. Paham? Agar dia mendapatkan apa? Misalnya juga dalam bisnis. Ya akhi, bagaimana pendapat Anda kalau anak bermuamalah dengan si fulan? Dia ini tajir besar dan sebagainya. Dinasihati jangan. Padahal dalam hatinya biar anak yang masuk nanti. Nah ini, naudzubillah min dzalik. Kata Syekh, faman ghassal muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang berbuat curang terhadap kaum muslimin, dia bukan dari mereka. Artinya sangat amat kurang ajar kepada kaum muslimin. Apalagi dalam urusan agama. Misalnya Anda tahu, si fulan ini postingannya ngawur-ngawur. Si fulan ini suka menebarkan syubhat. Ketika Anda ditanya, Anda sudah tahu kengawuran si fulan. Ditanya, boleh enggak Anda belajar sama si fulan? Oh iya, enggak apa-apa kan dia dokter. Padahal Anda tahu dia meskipun dokter namun apa? Ngawur, sesat, menyebarkan syubhat. Kalau Anda mengatakan silakan ambil ilmunya, ini man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang terhadap kami maka dia bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Nah, wa qatara kewajiban nasihat, maka dia telah meninggalkan kewajiban menasihati dengan yang sebenarnya. Baik, yang berikutnya, wahadin nasiha wajibatun mutlaqah. Kewajiban ini wajib secara mutlak. Seperti tadi, kalau Anda tahu ini penyesat umat, kalau Anda tahu ini bandar narkoba, kalau Anda tahu ini orang yang suka menyebarkan syubhat, Anda kalau diam, Anda bisa menanggung dosanya juga karena Anda menyembunyikan nasihat, menyembunyikan kebenaran. Apalagi ini nasihat secara mutlak. Anda nggak dimintai nasihat saja, kewajiban Anda menasihati ad-dinu an-nas. Agama itu nasihat. Di antaranya li'amatil muslimin, untuk kaum muslimin secara umum. Anda nggak dimintai nasihat kalau Anda tahu al-haq, sampaikan kebenaran. Kalau Anda tahu kebatilan, sampaikan ini batil. Jangan ditutup-tutupi. Kenapa? Rasul mengatakan, man su'ila an ilmin fakatama uljima bilijamin yaumal qiyamah minan nar. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia akan dibungkam mulutnya dengan sesuatu dari api neraka pada hari kiamat. Allah mengatakan, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab ulaika la'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari petunjuk dan keterangan di dalam Al-Quran, maka mereka ini akan dilaknat oleh Allah
dilaknat oleh para malaikat dan semua manusia. Kalau Anda tahu fulan ini sesat, menyesatkan, kalau Anda diam sedangkan saudara Anda sedang belajar kepada orang tersebut, Anda telah menyembunyikan kebenaran dan Anda meninggalkan perintah untuk menasehati. Makanya kata Syekh, nasihat itu wajib secara umum. Walakinna tata'akkad idza istansahaka. Namun lebih ditekankan lagi kewajiban menasehati kalau Anda diminta. Ya sama kalau misalnya sering kita berikan contoh, ya meskipun orang luar, orang lain antum nggak kenal. Misalnya dia mau lewat jalan yang Anda itu paham betul di jalan itu ada lubang besar, ya, atau mungkin ada bahaya laten kalau lewat di situ akan terkena bahaya. Anda tahu ada orang lewat, Anda biarkan. Naudzubillah min dzalik. Anda ikut apa? Berdosa. Apalagi dalam urusan akhirat. Ya, apalagi Anda kenal yang mau lewat tersebut, Anda biarkan, Anda tahu resiko lewat di situ. Ini sekali lagi naudzubillah min dzalik. Paham dong? Paham au naimun? Nah, ya. Demikian pula di antara nasihat, kalau Anda lihat saudara antum tidur di majelis, bangunkan. Ya itu. Naam, adinun nasihat, agama nasihat. Nah, kalau nggak mau dibangunin, laporkan. Baik. Kata Syekh, walakinna tata'akkad idza istansahaka. Nasihat lebih diwajibkan kalau diminta. Wa talaba minka ra'yan nafi'. Dan si fulan tersebut minta pendapat yang bermanfaat baginya. Walihada qayyadahu fi hadil hala allati tata'akkad. Wa qad taqaddam syarhul hadis adin nasiha bima yughni an iadil kalam. Dan alhamdulillah sudah kita lewati penjelasan hadis ad-dinu an-nasiha. Kalau nggak salah hadis yang awal-awal itu, hadis ketiga nggak salah ya. Nah, hadis ketiga ad-dinu nasiha. Baik, kemudian yang keempat dari hak muslim atas muslim yang lain, wa idza atasa fahamidallah fasamidu. Jika dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka fasamidu. Doakan dia dengan yarhamukallah. Ini kalau mau penjelasan lebih lanjut, fasam itu apa maknanya, riwayat yang lain banyak. Dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari misalnya. Wadhalika anal uta nikmatun minallah. Bersin itu nikmat dari Allah. Lawannya apa? Menguap. Ya, menguap dari mana? Asyaitan. Ya, maka sekali lagi hati-hati yang menguap itu. Li khuruji hadirri al-muhtaqina fi ajza'i badanil insan. Ya, orang yang bisa bersin itu nikmat plong rasanya. Sahih? Sahih. Ya, mau bersin namun enggak jadi. Waduh itu enggak enak belas. Ya sallallahu li hada manfadan takhrut minhu fayastari al-atis. Ya, dan Allah memudahkan orang itu bisa mengeluarkan ya dari angin yang bisa memadaratkan dirinya. Maka dia pun bersin. Makanya mengucapkan alhamdulillah. Ya, sekali lagi, disunahkan orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Fasyuri alahu an yahmadallah ala hadin ni'mah. Disyaratkan baginya untuk mengucapkan alhamdulillah atas nikmat ini. Wasyuri ali akhi an yaqula lahu yarhamukallah. Dan disyariatkan, dianjurkan bagi yang mendengarnya untuk menjawab yarhamukallah. Saling mendoakan. Wa amara an yujibahu biqali yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian diperintahkan yang bersin tadi mengucapkan doa untuk saudaranya lagi. Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki segala urusanmu. Luar biasa saling mendoakan. Namun ini syaratnya kalau yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau enggak mengucapkan ya jangan di. Fa man lam yahmadillah lam yastaqi tasmid. Namun kalau dia bersin nggak mengucapkan alhamdulillah, ya maka nggak berat untuk dia didoakan. Ya, wahing, ya bersin sekeras-kerasnya, ya namun apa? Ya, maka ya suruh bertobat. Wala yalumanna illa nafsah. Orang yang tidak mengucap alhamdulillah setelah bersin, maka jangan salahkan kalau tidak didoakan. Ya kecuali dirinya sendiri salahkan. Fahuwa ladzi fawwata ala nafsi ni'matain. Dia
lewatkan dua nikmat atas dirinya. Nikmatul hamdulillah, nikmat mengucapkan alhamdulillah, wa nikmatu du'ai akhi lahul al-murattab alal hamdi, dan nikmat didoakan oleh saudaranya. Ya, sekali lagi kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah, kelewatan dua nikmat yang lain. Nikmat mengucapkan alhamdulillah, nikmat didoakan oleh saudaranya. Kemudian al-khamisah, hak yang kelima, qaulu wa idza marida fa'atuhu, apabila saudara Anda sakit maka jenguklah. Iyadatul marid min hukukil muslim, menjenguk orang sakit termasuk hak orang muslim. Wa khususan man lahu haqqun 'alaika muta'akkidun, terutama yang punya hak atas Anda. Artinya yang Anda punya hutang budi padanya. Itu lebih ditekankan lagi. Orang biasa saja tetap ada hak untuk dijenguk, apalagi yang punya hak atas Anda. Ya, apalagi karib kerabat dan sebagainya. Kal qarib wa sahib wa nahwiha, seperti karib kerabat, teman, sahabat dan yang semisal dengan mereka. Wahya min afdalil a'mali salihah, termasuk amal yang paling afdal. Cuma tentunya kata ulama juga harus ada adab-adabnya. Contoh, sebutkan ya dua adab orang yang menjenguk orang yang sakit. Dua saja. Iya Ustaz. Iya. Berwudu dari rumah yang mendoakan si sakit. Ada dalil berwudu itu? Hah? Sunnah disunahkan untuk berwudu dari rumah. Ada dalilnya. Sebelum saya nggak tahu terus terang. Mungkin ada yang lebih tahu, tidak ada masalah, sampaikan. Pernah mendengar hadisnya? Hah? Tapi betul. Ya, yakin ya? Nah, tidak apa-apa, anak terus terang anak yang nggak paham. Nggak semua Ustadz paham semua pembahasan agama. Mungkin yang mendengar lebih paham. Baik. Baik, nanti kita merojak lagi. Jazakillah khairan. Baik, yang kedua apa tadi? Apa doanya? Baik, labas. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Kemudian ada doa juga yang Rasul sampaikan ketika menyenguk. Kalau tadi kan syafakallah, atau yang perempuan syafakillah kalau sakit. Ini kan secara umum. Namun kalau doa secara khusus menjenguk orang sakit apa? Nah, asallaha rabbal atil adim an yashfiyak. Nah, ala kullin, dalam menyenguk orang sakit juga ada adab-adabnya. Di antaranya menyenangkan orang yang sedang sakit tersebut. Jangan sampai malah dibuat apa? Sedih. Sakit apa kon? Ya, sakit ini nih. Tonggo kuwi. Iya, jangan. Paham ya? Iya. Ada sebagian juga naudzubillah min dzalik, bukan yang sakit, yang tambah dibuat mengerikan, ya, atau ngeri. Kadang ya keluarganya yang sakit. Naudzubillah min dzalik. Misalnya orang tua yang sudah sakit, yang sepulah sudah, anaknya yang sedang jaga. Ya, setelah dijenguk, pamit kepada anaknya, nanti kalau sudah meninggal beritahu ya. Ini nah, ya, sekali lagi kata ulama, hati-hati juga dalam menjenguk, harus ada adab-adabnya. Di antara hikmah menjenguk itu menghibur yang sakit, bukan malah meninggalkan apa? Ya, penyakit, stres dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan. Wa man ada akhahul muslim yang yazal yakhudhu ar-rahmah. Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit tadi, maka dia senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa indahu ghamaratur rahmah. Jika dia duduk di sampingnya, dia akan diliputi oleh rahmat dari Allah. Kemudian ini ringkasan hadis ya, ada hadisnya namun diringkas oleh Syekh. Wa man adau awalan nahar salat alil malaika hatta yumsiya. Barang siapa menjenguk saudaranya ketika pagi hari, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya, artinya mendoakannya sampai sore hari. Wa man adahu akhiran nahar salat alil malaika hatta yusbiha. Barang siapa menjenguk saudaranya pada
sore hari, maka malaikat mengucapkan salawat, berdoa kepadanya untuknya sampai pagi hari. Wa yambaghi lil a'id an yad'u lahu bisyifa, dan selayaknya bagi yang menyenguk mendoakan dengan syifa. Ya syafaqallah atau perempuan dari syafaqillah. Wa ya yunafis lahu, ya tadi menghiburnya, memberikan banyak motivasi support untuk dia ya bisa ya bangkit dari keterpurukannya. Wa yashra khatirahu bil bisyara bil afiyah, memberikan semangat untuk dia apa bisa sembuh, bukan malah apa malah dijungkrakno istilahnya, bukan malah apa buat sedih. Nah, wa yudzakiru at-tauba wal inaba ila Allah wal wasi'an nafiyah, dan juga disampaikan bahwasanya di antara kiat meraih kesembuhan dengan bertobat, beristighfar kepada Allah, harap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yutil indahu al-julus, namun juga jangan suwe-suwe. Paham? Dia juga mau apa? Istirahat. 6. Ya, sekali lagi ada adab-adab dalam menyenguk. Waktunya juga harus tahu. Bal bimik daril iyadah. Ya, illa an yu'thir al-marid kasrata taraddudi wa kasrata julusi indahu. Kecuali kalau yang sakit memang kepingin untuk temani olehnya, dan dia sangat senang kalau lama duduk bersamanya. Ini beda lagi. Namun secara umum harus tahu diri ketika menyenguk orang yang sakit tersebut. Walikulli maqalin maqal. Setiap ucapan ada kondisinya masing-masing. Dan yang terakhir as-sadisa qauluhu wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal maka ikuti jenazahnya. Fa inna man ittaba'a janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat minal ajr. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman. Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai mensolatinya, maka baginya 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Pahalanya. Fa in tabi'a hatta tudfan falau qiratan. Namun kalau dia ikut mensolatinya, mengiringi jenazahnya sampai menyemayamkan jenazahnya, maka baginya 2 qirat, yaitu 2 gunung Uhud pahala. Wa ittiba'ul janazah fi haqqin lillah. Mengikuti jenazah ini ada hak Allah, wa haqqul lil mayit, hak bagi mayit, wa haqqun li aqaribihi al ahya, dan hak bagi karib kerabat. Namun juga ada adab-adabnya. Mengiringi jenazah enggak usah teriak-teriak. Enggak usah apa? Mengucapkan banyak istilahnya obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat atau bersendaguro, canda tawa dan seterusnya. Ini makomnya makom apa? Berduka, dan juga mengambil ibrah. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kemudian juga tidak ada syariat mengucapkan zikir keras-keras dan sebagainya, atau nguncali apa? Nguncal duit. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah untuk bisa mengamalkan hak-hak ini. Baik, kita mulai dengan soal jawab lewat kertas yang sudah masuk ini. Apakah hidayah seseorang itu ada yang setengah? Laki saya udah ngaji dan paham ilmu, tapi kalau menasihati apa yang disampaikan baik dan benar, hanya disisipi kata-kata tidak baik. Jadi yang nasihati sakit hati. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sekali lagi hidayah ada namanya hidayatul irsyad, ada hidayah itu apa? At-taufiq. Mungkin secara ilmu paham, cuma secara at-taufiq dari Allah Subhanahu wa taala dia masih belum mendapatkan hidayah taufik menyampaikan nasihat dengan cara yang baik dan benar. Bagi seorang istri harus betul-betul sadar bahwasanya tidak ada yang sempurna dari suaminya tersebut, namun tetap dia berusaha mendoakan dengan kebaikan dan juga bersabar. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara kita, teman kita, keluarga kita yang sedang sakit. Saya diundang dan membawa teman. Apakah dibolehkan? Kalau sahibul bait membolehkan kalau kita sudah minta izin terlebih dahulu. Tapi juga jangan banyak-banyak.
Baik, jadi semuanya ada adab-adabnya, ya. Makanya tadi Imam Bukhari menulis kitab judulnya Al-Adab Al-Mufrad. Nah, adab menjenguk, adab bertamu, adab tadi memenuhi undangan. Demikian pula adab di majelis, belum selesai jangan kokot dulu. Ya sudah kelotak-kelotak dulu. Ya, ini ngusir ustadznya ini. Ya, mendapat bantuan, ya, hukumnya bagaimana? Kalau memang Anda berhak mendapatkan bantuan tersebut sebagaimana ya zakat, ya mal dan sebagainya, tidak ada masalah. Namun kalau Anda tidak berhak, ya maka apa? Lebih baik dikembalikan. Masih banyak yang layak mendapatkan apa? Bantuan tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ya, Pak. Silakan, Pak. Sebentar. Ketika atau mendoakan. Iya. Kalau sakit itu non muslim. Taib. Ya, kalau orang yang sakit itu non muslim tidak ada masalah kalau didoakan dengan apa? Kesembuhan. Yang nggak boleh itu didoakan dengan rahmat. Ya, tapi kalau bisa apa? Didoakan mendapatkan hidayah al-Islam. Silakan, Pak. Ada seorang ahli menghibah pemimpinnya atau calon pemimpinnya agar melakukan keburukan dari pemimpin. Nah, ini sebetulnya sudah kita jawab berulang kali, Pak, dan saya serahkan ke teman-teman yang menjawab. Ya, apa boleh menghibah pemimpin kaum muslimin, presiden? Hah? Boleh enggak? Saya ulang lagi biar lebih mantap. Boleh ataukah tidak? Halal atau haram? Bid'ah atau sunnah? Mungkar atau ma'ruf? Yakin ya? Nggak mencela-mencela kan? Ya, ini sudah sering kita sampaikan, Pak. Ya, ini akidah Ahlussunnah, haram mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Baik, yang lain, yang akhwat dulu, Pak. Biar gantian kalau ada. Masih ada 5 menit kurang lebih. Nggak ada? Baik. Mana orangnya? Oh. Silakan, Pak. Iya. Mau tanya, tadi kan 6 hak sama muslim. Iya. Saya mau tanya, untuk muslimat itu apakah memang ada satu yang tidak wajib tidak yaitu mengiringi jenazah karena perempuan itu nggak boleh ke makam. Nah, iya, makanya kan redaksinya al-muslim alal muslim. Nah, bukan untuk perempuan yang datang ke pemakaman. Nah, jazakallah khair. Taib, ini kebalikan. Yang akhwat banyak jawab, yang ikhwan banyak tanya sekarang. Ya, silakan. Surah. Ada beberapa orang yang ketika saya mengucapkan salam assalamualaikum, kemudian beliau menjawab waalaikumsalam warahmah. Terus Warahmah. Ya, mungkin dia keselak apa warahmah. Ya, namun paham. Insyaallah maknanya sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmah. Maksudnya warahmatullah, warahmatullah maksudnya. Nah, disingkat saja. Namun insyaallah sampai doanya. Insyaallah taala. Nah, silakan, Pak. Oh, sama. Iya, ya. Kalau kita harus kalau bisa lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.